kedatangan narasumber yang sedang hype di Jogja, yaitu Mas Irfan Akbar Wildani. Jadi Mas Irfan ini punya beberapa usaha dan membangun komunitas juga. Komunitasnya yaitu Digitalpreneur Yogyakarta ya, yang anggotanya sudah ribuan orang di Jogja. Itu komunitas yang bisa dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semangat buat belajar hal-hal baru ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Akbar Wildani. Saya biasa dipanggil Irfan. Saya masih semester 6. Kayaknya juga bulan depan, kalau nggak salah KKN-nya juga di sini, di daerah sini. Terus saya juga ngebangun bisnis namanya Sahabat Cuan, itu bisnis media. Lalu selanjutnya ini ada yang baru-baru karena lagi hype AI, jadi sebagai anak muda yang FOMO saya bangun bisnis juga namanya Si Mahir AI dan Bikin AI. Di situ sebenarnya itu layanan servis, baik servis buat ngebikinin sistem AI di dalam sebuah perusahaan atau servis ngajar buat teman-teman yang pingin nge-leverage bisnisnya, memperbesar bisnisnya tapi tanpa harus memperbesar modalnya gitu, karena kita punya AI, kira-kira kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke ranah yang langsung UMKM, kita ngomongin AI secara garis besar dulu untuk ngomongin akselerator karir dan produktivitas. Jadi kita akan menjelajahi tren industri dan riset pasar kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya data ini semua yang ada di depan sini yang bikin juga AI, termasuk tampilannya, termasuk data-datanya itu juga dari AI, tapi AI yang deep research. Deep research itu semacam AI yang bisa ngobrol sama dirinya sendiri untuk ngedapetin data sebanyak mungkin. Jadi untuk bikin data satu halaman ini aja dia harus riset lebih dari 200 sumber. Jadi semacam kita punya teman, dia itu seorang yang IQ-nya itu di atas 157 atau setara orang-orang yang lulusan S3 PhD. Jadi kayaknya aneh banget kalau kita itu masih belum melek bahwa AI sebesar ini, sepintar ini. Tapi baik lagi, AI itu cermin. Selayaknya seorang profesor yang bijak, dia ketika ngobrol sama tukang ojek, dia ngobrol sama tukang becak, dan dia ngobrol sama dosen, itu gayanya beda. Jadi AI itu cermin. Ketika kita belum di taraf itu, maka AI yang menyesuaikan kita. Jadi IQ-nya dia menurun. Tapi kalau kita terus belajar, kita terus mengembangkan
ilmu-ilmu kita, maka nanti AI juga akan menyelaraskan topik obrolannya gitu. Oke, kita bakalan bahas dulu secara luas bahwa AI di sini ada lompatan performa AI. Dulu AI di tahun 2022, baru 3 tahun yang lalu, itu AI masih jelek, masih cuma kayak semacam toko buku yang dimana ketika kita tanya di situ dia ngejawab, tapi dia nggak tahu apa yang sedang terjadi karena itu cuma sekedar perpustakaan aja, bukan search engine. Tapi sekarang AI udah menyatukan antara toko buku atau perpustakaan dan search engine. Jadi kita bisa tanya apapun termasuk hal-hal baru. Selanjutnya, adopsi AI global. 78% organisasi global telah menggunakan AI di 2024, naik dari 55% tahun sebelumnya. Pemakaian ini banyak macamnya. Ada yang menggunakan ChatGPT cuma sekedar buat nanya-nanya, buat brainstorming. Ada yang pakai AI buat ngebantu CS. Jadi ada CS AI yang ngebantu tim CS. Dia bisa online 24 jam, bisa ditanya-tanya kapanpun, dimarahin dia nggak balas marah-marah, nggak baperan, nggak minta gaji lebih, nggak ada minta uang lembur juga nggak ada. Jadi itulah yang bikin AI itu jauh lebih efisien daripada manusia. Tapi itu juga kadang jadi bom waktu bagi kita sebagai manusianya. Nah, kalau kita ngomongin AI, duit di dalam sini tuh gede banget. Gede dalam artian pangsa pasarnya itu gede. Yang baru mulai sekitar 3 tahunan ini, proyeksi investasi di dalam industri AI itu gede banget kan. Kalau kita berbisnis, kalau kita berusaha kan kita ngomongnya pangsa pasar. Sebesar apa, sepotensial apa pasar ini sehingga kita mau berusaha di dalamnya. Benar ya Mas Mbak ya? Karena kita juga ingin menyelaraskan antara effort kita dan pendapatan yang sekiranya akan kita dapatkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, di AI ini di dalamnya tuh gede banget. Jadi kalau kita bisa ngambil kue yang di dalamnya, kita seharusnya bisa menjadi the next orang kaya. Karena kalau sesuai data di Indonesia itu pemakai aktif AI ini proyeksi di tahun 2030 nanti itu cuma 14 juta dari 300 juta total populasi di Indonesia. Alias apa? Orang yang ngerti AI, orang yang paham AI di tahun 2030 nanti yang menggunakan AI secara aktif dan agresif, itu dia akan membuat gap antara si miskin dan si kaya akan semakin jauh. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena dunia ini kapitalis ya. Walaupun kita ngomong di sini ekonomi Pancasila, ekonomi sosial, tapi Mas Mbak di sini juga pasti melakukan hal ini, di mana kita ingin mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Itu kapitalis banget tuh sebenarnya. Dan kenapa orang kaya dan orang miskin gapnya akan makin jauh? Karena orang kaya bisa nge-leverage kekayaannya dengan sebegitu masifnya tanpa harus mengeluarkan modal sebesar sebelum AI itu ada. Nanti saya jelasin lebih lengkap lagi. Nah, ini salah satu bukti bahwa AI itu murah, pintar, dan efisien. Di tahun 2022 bulan November, AI itu lebih mahal 280 kali daripada yang sekarang. Bukan sekarang malah. Ini di data dari Oktober 2024. AI lebih mahal 280 kali. Bisa bayangin 2030 nanti AI akan semurah apa? Akan sepintar apa dan akan seefisien apa? Kalau dunia ini adalah dunia yang adil, tapi kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang adil ya. Andai kata dunia ini tempat yang adil, seharusnya ketika itu terjadi maka
dunia ini akan jauh lebih enak karena benar-benar manusia udah nggak perlu kerja, yang kerja AI dan robot. Tapi hal itu nggak akan mungkin dibiarkan gitu aja sama kaum elit. Pasti mereka ingin yang kaya semakin kaya, yang miskin biarin miskin. Nah, ketika kita ngomongin landscape AI global dan Indonesia, AI di sektor kesehatan global itu naik sampai 223%. Ini kita ngomongin sektor kesehatan, bukan sektor digital. Kalau kita ngomongin sektor digital, kita tahu AI udah berkembang apa. Tapi di sektor kesehatan karena AI udah naik 223% di tahun 2023. Ini berarti lonjakan yang sangat besar karena AI. Dan ingat, ini bukan industri digital, ini industri kesehatan. Optimisme publik di Indonesia tentang AI itu angkanya sampai 80%. Ini optimisme bahwa AI akan membantu efisiensi pekerjaan. Nah, di sini sisa dari 20% ini bukan serta-merta dia nggak setuju. Ada yang ragu-ragu, sebagian persen itu nggak setuju. Jadi mayoritas saja udah setuju bahwa AI itu akan membawa manfaat daripada kerugian. Ini dampak AI dan pekerjaan. Nah, kita bisa lihat di sini AI mengubah wajah industri. Ingat, bukan hanya teknologi. Di pemasaran dan retail, AI dipakai untuk personalisasi kampanye, prediksi konten, asisten belanja virtual, pertumbuhan posting, pekerjaan AI di retail. Artinya pertumbuhan posting ini bahkan yang posting udah bukan manusia lagi, udah AI. Dari segi keuangan, ada layanan pelanggan via chatbot, penilaian resiko kredit, deteksi penipuan, insight keuangan. Itu sekarang udah terakuisisi oleh AI. Kalau kita ngomongin pendidikan, dari sisi pembelajaran adaptif, efisiensi tugas administrasi, bantuan PR dan pelatihan bahasa juga udah terdistribusi oleh AI. Bahkan di Cina sana udah nggak ada guru, mungkin bisa dibilang udah nggak ada karena nilainya itu udah sedikit banget. Guru itu hanya ada di tingkat TK. SD, SMP, SMA, perkuliahan itu rata-rata udah AI. Karena mereka mengerti bahwa dia mungkin pandai, dia mungkin bijak, tapi masalah pintar-pintaran AI. Gitu. Ini pertumbuhan posting pekerjaan AI di sektor non-teknologi. Jadi orang-orang yang buka loker, contoh digital marketing with AI, administratif with AI, CS with AI, itu naik hingga lebih dari 40% di sektor kesehatan, 35% di sektor retail. Belum kita ngomongin sektor-sektor yang lain. Oke, terus di bagian ini. Peluang karir di dunia AI. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Kita bisa lihat di sini. Keterampilan dan peran AI teratas di Indonesia, proyeksi 2025 sampai 2030. Ini namanya mungkin agak aneh-aneh, karena balik lagi ini pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul karena AI. Selayaknya waktu dulu ojek dulu yang bisa masuk ke pangkalan bahkan mungkin cuma orang-orang tertentu, karena di situ udah dikapitalisasi sama orang lama atau ketua paguyuban gitu-gitu ya. Tapi sekarang karena adanya ojek online, semua orang bisa masuk daftar gitu aja, yang penting persyaratannya terpenuhi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru muncul karena teknologi, dan ada pekerjaan-pekerjaan lama yang mau nggak mau pasti akan hilang karena teknologi. Di sini namanya aneh-aneh: artificial intelligence engineer, data science specialist, AI prompt engineer, AI ethics specialist, dan banyak lagi. Nah, ini mungkin pekerja loker-loker yang mungkin akan Mas Mbak buka di perusahaan Mas sendiri. Gitu ya, karena
ngikutin AI itu capek banget. Makanya kita butuh pembagian orang-orang di sektor-sektor tertentu untuk nge-leverage bisnis kita balik lagi. Dengan adanya AI ini, semoga bukannya kita memangkas pekerjaan orang-orang yang udah ada di tempat kita, entah itu dalam bentuk karyawan atau mitra atau partner, bukannya kita memangkas tapi kita nge-leverage mereka agar bisa mendapatkan proyeksi keuntungan yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan modal yang lebih besar pula. Gitu. Nah, kalau kita ngomong masa depan, CEO dari Google yaitu Sundar Pichai, dia ngomong AI berpotensi lebih transformatif daripada listrik atau api, dan AGI dapat tercapai sekitar tahun 2027. AGI itu kayak AI yang sekarang tapi dia jauh lebih pintar. Kalau kita ngomongin AI yang sekarang kan kita nyuruh nih ya, contoh buatin aku caption Instagram untuk konten ini, iya kan? Tapi AGI itu kita tinggal ngomong, aku pengen kamu buatin konten Instagram untuk promosi produk beauty, videonya, soundnya, teksnya, captionnya, sampai posting semua dilakuin AI. Itu namanya AGI. Jadi kita tinggal satu kali instruksi, dia bikin sampai beres. Sekarang di AI yang generatif itu kita masih nyuruh satu persatu, bikinin captionnya, bikinin ide postingannya, itu satu-satu. Tapi AGI nanti di tahun 2027, ingat ini baru 2025 aja AI udah sepandai ini, apalagi nanti di tahun 2027 dan kita ngomong di tahun 2030 akan kayak apa. Potensi produktivitas tambahan itu 4,4 triliun USD. Di rupiah ini berapa ribu kuadriliun uang yang ada di industri AI. Dan ini estimasi dari McKinsey. McKinsey itu tempat data orang-orang riset dari banyak risetor, di mana dia ngomong bahwa proyeksi bisnisnya itu sampai 4,4 triliun USD. Oke, kita cukup ngomongin AI secara luasnya, kita masuk ke AI secara UMKM. Mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia melalui kecerdasan buatan AI. Kita ngomong peluang, pemanfaatan, dan panduan praktis untuk UMKM. Yang ini datanya itu diambil dari tahun 2020 sampai 2025. Kita tahu bahwa pemerintah bahkan ngomongin UMKM itu tulang punggung ekonomi negara. Iya ya. Padahal pembicaraan seperti itu sebenarnya kalau di kalangan akademisi itu adalah sebuah omongan semacam bahwa negara gagal membangun agar UMKM itu naik level, karena naik levelnya itu ditaruh kepada tulang punggung UMKM masing-masing. Kalau kita ngomong negara-negara berkembang lainnya, negara-negara maju lainnya, UMKM itu didorong oleh pemerintahnya sendiri untuk menjadi sebuah perusahaan yang tingkatnya udah bukan mikro lagi. Nah, ini ada sebuah kegagalan sebenarnya dari negara bahwa ngomong UMKM itu tulang punggung ekonomi, karena sebenarnya enggak. Kalau ngomongin UMKM itu tempat perputaran uang gede yang di dalam Indonesia itu benar, tapi tulang punggung enggak. Itu cuma alibi dari pemerintah seakan-akan mereka berhasil. Mas Mbak di sini tahu sendiri. Oke, digitalisasi UMKM di 2024 di tahun kemarin, karena ini baru pertengahan tahun jadi belum ada data yang lengkap. Per Desember 2023 sebanyak 25,42 juta UMKM atau 84% dari target telah go digital. Ini adalah langkah awal yang krusial, namun adopsi AI diharapkan dampak mengakselerasi transformasi digital yang lebih mendalam dan berdampak. Karena dulu bahkan kemarin sempat ada yang curhat,
ke saya gitu. Mas, dulu sebelum sosial media booming ini, bisnis catering saya tuh rame karena saya menang urusan face to face. Saya ngelobi dari orang ke orang tuh saya menang. Tapi semenjak sosial media ini saya kalah. Karena sosial media, saya ingin belajar sosial media. Nah, ini juga sifat manusia, serakah dan egois. Oke, mungkin benar ya dalam satu sisi bahwa modal ini mempengaruhi kita untuk nggak bisa nge-hire orang. Tapi mau gimana pun, ketika kita ingin bisa semuanya, justru kita nggak akan bisa semuanya. Ketika kita ingin menggenggam semuanya, justru kita nggak akan bisa menggenggam semuanya. Jadi aku ada saran buat teman-teman UMKM di sini bahwa sebenarnya lebih baik bermitra, lebih baik berkolaborasi dengan orang yang paham daripada kita megang semuanya mah nggak akan ada yang kepegang. Kalau teman-teman di sini udah jago di masalah manajemen, jago di masalah produksi, jago aja di situ. Karena seorang yang generalis itu bakal tergores sama orang-orang yang spesialis. Kira-kira kayak gitu. Nah, ragam pemanfaatan AI di berbagai sektor UMKM. AI bukanlah solusi satu ukuran untuk semua, gak cuma sekedar AI generate text, AI generate gambar, AI generate video, enggak cuma itu, tapi AI bisa ditaruh di sistem kita, di mana AI bisa ngebantu kita buat semacam, ya contoh studi kasusnya adalah sebuah perusahaan itu ingin SOP dari bengkelnya itu tuh bisa dipahami oleh seluruh karyawannya. Nah, kalau sesuai SOP yang ada di buku atau ada di e-book itu sampai 270 halaman. Capek dong kalau ngebaca satu-satu dong. Tapi ketika kita bikin chatbot yang data knowledge-nya itu adalah e-book itu, dan kita tanya apapun, jawabannya tuh sumbernya cuma satu dari e-book itu, maka efisiensi waktu juga terjadi di situ. Yang seharusnya kita nyari halaman berapa ya? Kayak kita tinggal ngobrol AI, coba liatin SOP pembongkaran mesin. Muncul sesuai dari data knowledge SOP perusahaan kita. Itu bisa. Di kuliner ada analisis data dan rekomendasi menu. Itu nanti aku tunjukin di si Mahir AI punya aku, karena aku juga pakai yang kayak gini. Ada manajemen inventaris dan pesanan otomatis, chatbot AI untuk pemesanan layanan 24/7, dan banyak banget dari industri kuliner, fashion, jasa, kerajinan, bahkan sampai digital marketing yang udah pasti terdisrupsi oleh AI. Nah, mengukur dampak nyata AI bagi UMKM. 97% UMKM pengguna AI merasa peningkatan pendapatan. Contoh, UMKM kuliner mengalami kenaikan omset hingga 150% setelah adopsi AI untuk analitik pelanggan. AI digunakan untuk menganalisa behavior atau kebiasaan dari pelanggan. Jadi, tanpa kita perlu menghandle karyawan atau seorang analisis profesional untuk membaca data kita, kira-kira orang-orang lebih suka pesennya apa, orang-orang lebih suka yang level berapa, orang-orang sukanya minumnya apa aja, kalau pesen ini biasanya pesen apa lagi. Itu kalau membaca itu kita butuh seorang profesional analisis. Tapi karena adanya AI, kita bisa 0 rupiah, tinggal upload data, maka akan muncul hasil-hasil yang mungkin lebih akurat daripada seorang analisis, profesional analisis. Lalu ada peningkatan efisiensi juga nih, otomasi tugas rutin,
inventaris, pemesanan itu bisa diganti oleh AI, penghematan waktu kerja dan mengurangi kesalahan bukan menghilangkan kesalahan. AI buatan manusia yang manusia aja udah nggak sempurna gitu. Mau berharap apa sama AI? Walaupun AI sepintar itu, AI secerdas itu, tapi balik lagi AI nggak luput dari yang namanya kesalahan. Jadi tetap ada yang namanya kurasi buat ngecek apakah datanya benar atau enggak. Tapi yang pasti saat proses itu udah jauh lebih cepat karena adanya AI. Skalabilitas usaha, kapasitas layanan dan volume penjualan naik. Ini orang-orang yang udah pakai AI ya, entah itu dari segi chatbotnya, entah itu dari segi analisis data, entah itu dari percepatan bisnis efisiensi di dalamnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seharusnya dengan adanya AI, jangan sampai kita melupakan dampak kebermanfaatan. Karena ada AI langsung pecat karyawan. Karena ada AI ada pemotongan karyawan. Jangan. Karena ada AI, seharusnya kita bisa ngedapetin orang yang sama, bisa ngebayar gaji yang sama, tapi efisiensinya itu jauh lebih besar ketika dia menggunakan AI. Jadi PR ketika teman-teman di sini adalah seorang pemilik dari sebuah bisnis, PR selanjutnya adalah meningkatkan skill dari karyawannya. Karena kalau kita yang megang sendiri, kita udah sebagai pemilik, kita masih ngurusin manajemen, kita masih ngurusin apa, kita juga masih egois untuk megang operasional yang seharusnya emang nggak kita pegang. Kayak gitu. Ada kisah sukses UMKM. UMKM kuliner cerdas. Di sini kulinernya UMKM kuliner dia cerdas dan analisinya. Hasil omsetnya 150% lebih tinggi dan respon chatbotnya 40% lebih tinggi juga. Maksudnya ketika contoh ada pemesanan di sini, ada nggak teman-teman yang ingin pesan sesuatu, ingin berlangganan sesuatu, itu tergantung CS-nya responsif atau enggak. Iya ya, benar. Jadi ketika kita ngerasa udah diacuhin aja, kita ngerasa kayak ini mah nggak niat jualan gitu. Tapi bayangin ada CS di mana ketika kita tanya, halo kak, langsung ya kak, ada yang bisa saya bantu, selamat datang di bla bla bla. Saya mau pesen, saya kan bikinin chatbot buat usaha penjualan MacBook gitu-gitu di iDevice Store di Jalan Solo gitu. Saya bikinin saya bikinin chatbot buat usaha itu. Jadi kalau ada orang yang nanya, saya mau ini dong, mau nanya MacBook Pro 2019 masih enggak ya? Oh masih kak, detail tinggal berapanya akurat. Terus kalau ditanya yang lain, contoh ini saya error, apa bedanya Windows sama MacBook, apa bedanya Windows sama iOS, itu udah kejawab cepat. Dan sebenarnya CS kan males banget jawaban-jawaban kayak gitu. Apa bedanya MacBook sama Windows, itu udah ada di internet. Kenapa kamu nanya-nanya saya gitu? Tapi karena CS-nya ini AI, nggak ada baper-baperan, dia bakal jawab dan spesifik, jawaban yang memuaskan tentunya. Gitu. Sekarang saya bakalan sedikit praktek di sini. Kita sepakati kita di praktek ini tuh mau nyoba nge-leverage bisnis apa ya? Mungkin catering khusus kue kering, gitu ya. Ini aku di sini bakal nanya sama ChatGPT yang benar tuh kayak apa.
saya ChatGPT saya. Saya Paduka dan dia hamba. Cek. Nah, kan bisa dilihat ya di sini ya. Siap Paduka, nih hamba bantu, gitu-gitu. Ini customize aja biar waktu brainstorming itu lebih santai, lebih enak. Nah, ada ide bisnis, bla 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 bla. Tapi ingat bahwa ini tuh sebuah prompting yang salah. Bisa dibilang mungkin bukan salah ya, tapi kurang tepat, kurang efisien. Seharusnya kita brainstorming dulu. Aku coba new chat. Nah, jadi kita ngobrol dulu nih sama ChatGPT-nya. Jangan tiba-tiba kita nyuruh AI-nya untuk ngelakuin sesuatu. Jangan. Tapi kita coba dulu. Halo, aku punya bisnis catering kue kering dan aku ingin pemanfaatan digital marketing dan AI yang lebih efisien lagi. Coba kamu tanya aku apa aja yang kamu perlukan agar kamu bisa membantu aku lebih optimal lagi. Nah, jadi kan kita pingin jawaban yang optimal, kita pingin jawaban yang bagus. Jadi karena kita itu orang yang nggak tahu, kita tanya dulu. Jadi ceritalah kayak kita curhat di tongkrongan. Coba kalau tiba-tiba kita nanya, Mas, ide produksi buat catering kue kering apa ya? Ini beda kan jawabannya ketika, Mas, jadi gini, aku kan punya ide catering, punya bisnis catering kue kering. Terus, nah aku tuh pingin pemanfaatan digital marketing sama pemanfaatan AI yang lebih dalam lagi. Kira-kira gimana ya? Kan jawabannya lebih enak tuh. Nah, jadi kita posisikan ChatGPT ini seorang profesional yang benar-benar tahu yang kita inginkan, tapi kita cerita juga harus sangat-sangat lengkap. Kalau lebih lengkap lagi, kita cerita bahkan bisnisku di Jogja, rata-rata pembeli adalah acara hajatan. Pokoknya kita cerita sedalam mungkin, semuanya kita ceritain biar kita bisa ngedapetin sesuatu yang lebih bagus juga. Contoh ya, ini contoh doang, tapi semoga teman-teman bisa paham dan mengerti bahwa ketika kita pingin nanya ke AI itu harus dalam dan spesifik. Ini cuma contoh, jadi nanti teman-teman ketika nanya harus lebih dalam lagi. Nah kan akhirnya dia nanya, coba ya, nama brand catering kamu apa? Apa jenis kue kering yang kamu jual? Apa produk unggulan atau best seller? Berapa range harga rata-rata? Packaging kamu lebih estetik, premium, atau ekonomis? Ini ditanya, kita harus jawab dulu ini semuanya. Maka nanti akan ngedapetin hasil yang lebih bagus pula. Ini aku contoh aja ya, cuma contoh jadi aku asal. Tapi teman-teman semoga paham sama konsepnya ya, sama flow-nya. Brand cateringnya namanya Sweet You. Lalu jenis kue keringnya macam-macam. Produk unggulannya Nastar. Range harga rata-rata 30.000. Packaging kamu lebih estetik, premium atau ekonomis, premium. 2. Target pasar, customer, dan loyal. Siapa target utamanya? Menurutku semuanya, jadi aku copy aja. Mereka biasanya pesan via apa?
WhatsApp, terus kalau pesan sistemnya PO atau ready stock? PO. PO tapi lunas di depan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, digital peasant saat ini udah punya akun media sosial apa aja? Kita anggap aja belum ya, karena baru pemesanannya itu baru di WA doang, belum ada, baru WhatsApp. Udah pernah ngiklan? Belum. Punya website? Belum. Udah ada database? Udah. Nomor WhatsApp. Operasional dan tim. Kamu jalan ini sendirian atau ada tim? 4. Ada tim? Ada CS atau kamu handle sendiri? Masih handle sendiri. Lima, harapan dan goal kamu. Kamu pengen fokusnya kemana? Lebih banyak orderan, lebih hemat waktu, atau mau masuk pasar baru? Karena strateginya beda, goals yang beda, cara mainnya juga beda. Kita pingin, contoh, kita udah banyak orderan, berarti kan kita butuhnya hemat waktu. Ketika kita kurang orderan, ya kita butuhnya banyak orderan. Kalau kita udah menguasai pasar, berarti kita butuhnya masuk pasar baru. Nah, karena kita di sini pinginnya lebih banyak orderan. Ada anggaran khusus? Ada 3 juta per bulan. Kamu tertarik pakai AI buat apa? Auto balas WA, auto balas chat, bahkan analisa data. Kita kirim. Dia ngerangkumin dulu nih. Terus dia bikinin strategi digital marketingnya untuk brand namanya Sweet You. Ini jauh lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Nanti saya liatin yang sebelumnya juga biar ingat. Ini dia juga bikinin alokasi budgetnya. Nah, coba kita lihat yang sebelumnya. Ketika kita cuma tiba-tiba nyuruh, tolong buatkan saya ide bisnis untuk bisnis catering, jawabannya template, nggak menarik sama sekali. Tapi kalau kita lihat, ketika kita sistemnya ngobrol dulu, panjang, dia nanya, kita jawab, dia jawab lagi, gitu ya. Dan bahkan kita pingin lebih detail lagi, kita tinggal ngomong. Contoh yang ini, aku pingin lebih detail lagi. Aku pingin kamu jelasin lebih detail lagi karena aku kurang mengerti. Nah, akhirnya dijelasin apa itu digital presence, terus step by stepnya sampai bawah. Jadi intinya kayak gini. Inti dari materi yang ChatGPT ini intinya kayak gini. Kita itu udah nggak worth it nanya ke orang apa arti ini. Nanya ke orang tuh kayak aneh gitu. Sekarang udah ada AI, kita nanya, dia jawab balas, kita nggak paham tinggal ngomong, aku nggak paham, jelasin lebih. Ketika kita ngobrol, biar tongkrongan kita itu lebih daging obrolannya, itu yang kita obrolin tuh how, gimana kamu bisa dapetin pencapaian bisnis dari sini ke sini, gimana kamu cara mengelolanya. Itu nggak bisa tanya ChatGPT akurat, karena ini by pengalaman. Karena kalau kita nanya ChatGPT itu kan by data,
Kalau kita nanya manusia itu berpengalaman. Kalau kita nanya digital marketing apa sih? Itu udah nggak perlu ke manusia sebenarnya. Nanya ke AI nggak paham tanya lagi. Terus kita asumsiin bahwa oh maksud kamu kayak gini ya, gini kita cerita itu juga bisa gitu. Bahkan kalau kita lagi malas ya kita pakai voice mode. Ininya mikrofonnya nggak bisa. Pakai HP ya. Kamu mau nggak jelasin lebih dalam tentang apa itu digital presence? Dari Mopes gue. Karena ini penting banget buat fondasi bisnismu. Apalagi di era serba online kayak sekarang. Yuk, kita kulik bareng. Digital presence itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, digital presence itu jejak online. Brand, kamu bayangin gini. Misal ada orang bilang ke temennya, open quote, kemarin aku pesen nastar enak banget, namanya Sweet You, close quote. Nah, orang itu pasti langsung buka HP, search di Google, scroll IG, atau ketik di TikTok. Nah, kalau bisnismu nggak muncul di mana-mana, atau tampilannya acak-acakan, mereka langsung ragu dan skip. Itulah kenapa digital presence itu krusial. Kenapa? Itu AI dari ChatGPT. Aku mau ngeliatin yang lebih seram, lebih gila lagi. AI dari Gemini, bahkan dia bisa lihat bahwa teman-teman ada di sini. Halo. Halo, it looks like you're in a meeting or presentation. Are you looking for information or help with something specific? Kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, tentu saja. Ada yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan tentang pertemuan ini? Kamu tahu ya ini pertemuan, coba dong salam buat mereka. Tentu saja. Selamat pagi semuanya. Semoga pertemuan hari ini berjalan lancar dan menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Coba kamu lihat yang ini. Lihat materiku. Kita lagi ngomongin apa nih kira-kira? Oke, saya lihat. Sepertinya Anda sedang membahas tentang kehadiran digital. Apakah Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang ini? Ya aku tuh pingin tahu lebih dalam lagi karena kan aku lagi ngisi buat acara UMKM nih. Menurut kamu kira-kira materi apa aja yang bakal aku sampaikan tentang UMKM dan AI? Wah, menarik sekali. Untuk acara UMKM, Anda bisa fokus pada bagaimana AI dapat membantu meningkatkan penjualan dan efisiensi bisnis. Misalnya, Anda bisa membahas penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan atau analisis data untuk memahami tren pasar. Bahkan selain itu, selain yang informatif, kita bisa nanya AI, kayak contoh, aku nggak tahu contoh itu merek apa gitu. Aku tinggal video call kayak tadi, coba dong cariin link buat aku beli itu. Bahkan aku nggak tahu itu apa. Bahkan tadi aku belum ngomong bahwa ini itu sebuah pertemuan kan. Aku belum ngomong ini sebuah pertemuan, tapi dia udah nyapa kayak, oh kamu lagi ada di dalam sebuah pertemuan ya. Udah di tahap situ ya AI loh. Tapi teman-teman kalau nggak pakai mah aneh. Saya ngomong apa adanya aneh. Oke. Ini anggap aja kita udah mempelajari semuanya, terus kita pingin next level. Karena habis ini saya mau nunjukin sesuatu. Aku mau bikin website. Oke, jadi perlu dipahami dulu bahwa yang ini
tentang cara pakai AI, semoga teman-teman udah pakai, udah lebih paham lagi tentang efisiensinya ya, bahwa AI itu harusnya diajak ngobrol, jangan disuruh-suruh doang. Nah, ini udah sesi lain, aku mau bikin website, tolong buatkan rancangan untuk website Sweetio. Oke, biar dia selesai dulu, karena aku mau nunjukin sesuatu. Oke, lengkap banget. Nah, bahkan kalau teman-teman dulu bikin website harus ngeluarin budget jutaan. Kalau sekarang bahkan mau bikin sendiri 0 rupiah bisa. Tapi mau gimana pun 0 rupiah tuh kurang, ya 0 rupiah gitu ya. Kita mau berharap apa sama 0 rupiah? Tapi ketika kita pakai jasa orang yang seharusnya bayar minimal, bikin website minimal 1 juta ke atas, sekarang bahkan saya buka 500.000 udah lebih bagus daripada 1 juta, lebih cepat daripada 1 juta, kira-kira kayak gitu. Ada sebuah efisiensi di sini. Nah, aku bakalan copy ini semua. Oke. Aku copy. Bentar, udah muncul belum ya? Belum. Aku copy. Aku masuk ke ini. Nama websitenya Hugging Space. Nggak apa-apa, nggak di foto nggak apa-apa. Nanti aku kirim listnya aja biar teman-teman bisa coba AI-nya satu persatu ya. Ada namanya AI itu DeepSight. DeepSight itu AI dari DeepSeek. Apa sih DeepSight? Itu pembahasan nanti. Ini lebih teknikal soalnya. Aku copy paste hasil tadi, terus aku masukin ke sini. Ini gratis. Tapi yang mahal tuh di sisi deployment-nya, beli domainnya, sewa hostingnya, kan di situ yang mahal ya. Tapi kalau bikinnya aja, itu kita bisa cepat. Ya, dia ngoding sendiri. Bisa. Tapi tetap ada agak teknikal ya. Nama websitenya apa? bekamhomecare.com. Ini ya. Aku copy. Mas, aku izin buka ini laptopnya. Aku izin buka profil yang lainnya. Ini aku cuma nunjukin gimana caranya. Tapi balik lagi ini butuh kemampuan teknikal. Nggak serta-merta kita kasih dibikin, nggak. Tetap ada beberapa hal yang deploy-nya butuh manusia. Kita sambil nunggu website yang tadi dibikin sama si DeepSeek, kita bikin website lagi ya. Cepat pakai AI. Duplicate this website. Kita
kita kirim. Masih loading. Something error. Ini udah. Iya, pengaruh. Dia loading. Yang muncul code-nya. Bahkan mungkin si bekam home care itu bikinnya pakai WordPress bukan Odin. Iya. Tapi ini full TypeScript. Kita bisa lihat yang tadi dulu. Yang deep side. Lihat. Oh, belum selesai. Bisa. Nah, ya kayak gitu betul teknikal ya. Betul. Nah, ini masih bahasa Inggris. Nah, tentu nggak akan seduplikat itu karena kayak bekam home care ini kan bukan website yang familiar. Tapi kalau kita mau duplikat website Apple, Nike, itu bisa hampir persis gitu. Tapi kita tahu sekarang, oh ternyata bisa bikin website cuma duplicate this website gitu. Kalau enggak paling yang bagus, cara paling bagus itu kita ngobrol sama ChatGPT-nya, kita butuh website kayak apa, kita copy yang itu. Betul. Jadi kita jelasin dulu nih, bahkan yang kita inginkan itu apa. Contoh aku bikin website ini. Akhirnya aku close ya. Website. Jadi aku bikin website namanya AI for Everyone. Aku bikin ini, website ini cuma setengah jam sambil rebahan. Website yang seproper ini aku sambil rebahan malam-malam overthinking, aku kayaknya harus bikin sesuatu deh. Ngetik jadi website kayak gini. Nah, ini cuma setengah jam dan kurang lebih cuma 8 kali prompt. Nah, ini bahkan belum selesai. Kita sambil nunggu ya. Boleh? Betul. Kalau pakai ChatGPT biasa, free, itu nggak bisa. Jadi, ya karena batasan memori dia lebih besar. Jadi dia lebih paham obrolan-obrolan kita di chat lain, tapi selama obrolannya itu masih satu tema, di chat itu juga nggak apa-apa. Kayak contoh, walaupun mungkin malas ya, kalau malas scroll ya tanya ulang. Kayaknya, aku nggak nemu bagian yang aku cari, ya tinggal tanya.
Kan dijawab. Betul. Betul. Iya. Kalau enggak, jadi sebelum ke new chat itu kita nyuruh si ChatGPT ini buat rangkumin dong obrolan kita dari awal sampai akhir. Nah, rangkuman itu yang kita copy ke new chat. Nah, jadi obrolannya masih nyambung tipis. Gitu. Dia belum selesai ngoding sampai hampir 700 baris. Ayo sambil nunggu websitenya ya. Buatkan aku contoh desain packaging yang premium untuk Sweetio. Nah, habis ini kan dia generate gambar. Nah, sambil nunggu. Oke, websiteku udah beres. Bisa lihat di sini Sweetio kue kering premium untuk momen spesial Anda. Kenapa memilih Sweetio? Apa kata pelanggan? Bisa diklik kanan kiri. Tap. Katalog kue kering tinggal diisi foto-fotonya. Tentang Sweetio di sini diceritain cerita kami, nilai kami, cara memesan, informasi penting, testimoni lagi, hubungi kami, informasi kontak dan maps-nya. Satu halaman. Kita bikin berapa lama? Hanya 10 menit. Bikinnya, tapi kalau kita customnya itu masih ngabisin waktu jam-jaman juga. Tapi seenggaknya kita nggak ngoding dari awal. Intinya itu. Itu namanya deep site. Yang tadi yang buat replace website lain itu namanya lovable. Kalau ini deep site. Aku bakal nunjukin yang lain. Di sini ada colors virtual try on. Ini mungkin kepake buat teman-teman yang industrinya itu fashion. Kita bisa posting badan kita, badan orang lain, dan kita bisa posting juga gambar pakaian kita atau gambar pakaian manapun. Contoh, jadi gini, aku pengen beli batik ini kira-kira cocok nggak ya di badanku? Nah, aku screenshot dulu gambarnya di Shopee. Aku upload fotoku di sini dan upload gambar dari Shopee, terus aku liatin, mantap nih, baru beli. Bahkan aku udah nggak perlu nyoba buat aku tahu aku bakalan kayak apa kalau pakai ini. Aku mau contoh aja ya. Contoh di sini ada Elon Musk. Tahu Elon Musk ya? Tahu? Aku pengen Elon Musk pakai ini. Tapi kita bisa upload ya, kita bisa post orangnya, kita juga bisa post mau pakai baju apa. Aku mau ini biar si Elon Musk tuh kelihatan lebih kayak cowok-cowok soft. Udah enggak kayak gini kan kayak garang banget gitu. Elon Musk pakai kayak gini kan lucu. Terus aku running. Nanti hasilnya muncul di sini. Nah, lihat Elon udah pakai baju yang lain dengan posisi yang sama, dengan logo pakaian yang tepat. Di sini ya, ada kerut-kerutnya, selayaknya kepake.
Lihat ada logonya, kerutan-kerutan di pakaian. Ini mungkin kepake buat teman-teman yang di industri fashion. Jadi modelnya AI, harusnya kita bayar orang mahal, kita tinggal minta AI buatin aku model cewek cantik gini, cantiknya kayak apa, dijelasin, orangnya muncul, pasang di sini sama pakaian kita, dia jadi model kita free, gitu. Oke, terus ini juga masih masih proses. Ini sebenarnya ada banyak banget AI di sini tuh, balik lagi pakai ini dengan bijak. Jadi kebayang ya kalau ada orang aneh-aneh. Kebayang ada orang yang aneh-aneh karena di sini juga disediain contoh pakaian-pakaian yang kayak gini. Jadi ya itu. Jadi pengetahuan ini mau apapun itu kan pasti ada sisi minus, sisi negatifnya. Semoga kita tetap bisa bijak. Karena open source kayak gini, website-website yang kayak gini, ini juga potensi ancamannya juga besar. Tapi kalau kita pakai ini dengan bijak, minimal kita tahu bahwa oh ini bikinan AI, dia nggak mungkin kayak gini, kita juga tahu. Jadi kita nggak terlalu bodoh ketika ada orang yang ngancam kah atau mungkin semacamnya memperburuk citra, itu juga bisa. Balik lagi, AI tiba-tiba Elon Musk ini pakai pakaian dalam wanita itu bisa, karena di sini disediain ini contohnya. Jadi jangan sampai kita maka itu dengan kurang bijak, dan andai kata hal-hal kurang bijak terjadi ke kita paham tentang cara mitigasinya. Nah ini juga belum selesai. Yang itu bisa kita, tapi makanya ada proses deploy, codingnya itu yang kita copy. Kan kita dikasih kodenya, codingnya di copy, terus masukin ke website kita, ke domain sama hosting kita. Jadi kayak ini, aku ini bina pakai Lovable cuma 8 kali 10 kali prompt jadi website ini, terus aku pindahin ke domain dan hostingku sendiri. Itu jadi kan di sini udah bukan domainnya Lovable, tapi domainnya AI for everyone. Gitu. Jadi jawabannya bisa. Boleh ada pertanyaan lain sambil nunggu ini bikin? Nah, betul. Jadi karena aku juga kerja full time, nah warna host, boleh? Mau. Tapi lebih bagus jawabannya Gemini kalau itu, karena itu searching. ChatGPT kan perpustakaan. Tapi kalau Google Gemini itu kan tetap aja search engine. Jadi kita bisa pakai semacam Gemini gini. Nah, Gemini ini berbayar. Gemini berbayar kalau aku pakai yang 300.000 sebulan. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa atau punya saudara mahasiswa atau punya anak mahasiswa, itu bisa klaim aja di sini 15 bulan Gemini Edu. Searching aja di Google Gemini Edu, nanti di sini diarahin ke mahasiswa mendapatkan upgrade gratis Gemini 15 bulan. Pakai email kampus,
Makanya harus ada orang yang benar-benar mahasiswa buat ngeklaim gitu ya. Lumayan 15 bulan hemat 4,3 juta gitu. Dan ini cuma sampai 30 Juni. Mei, Juni, sebulan lagi udah nggak ada kayak gini. Jadi manfaatin sebelum itu beres. Nyari saudara siapa yang punya email kampus buat ngeklaim ini. Itu. Nah, kalau aku pakai hosting Ramah Host karena aku juga kerja di sana. Aku ada kode kupon 10% tambahan. Kuponnya aku tulis di sini aja. Kupon digital trainer 10%. Nah, ini buat jadi waktu check out tambah aja ini dapat potongan 10% lagi. Digital, oh iya. Digital trainer 10%. Itu di warna host. Nah, tinggal milih aja. Mulai dari 16.000 sebulan malah. Tapi kalau mau pakai codingnya dari Lovable itu harus minimal yang starter karena bahasanya itu JS, JavaScript, dan JavaScript belum support di paket hemat. Mulai paket starter 40.000 sebulan atau 400.000 setahun. Itu tetap jauh lebih murah daripada pakai jasa minimal di angka 1,5 juta buat bikin website kayak punya aku ini. Ini bakal udah 1, 2, 3, 4, 5 halaman, dan biasanya per halaman tuh kena charge 500.000. Jadi udah 2,5 juta, itu belum hosting dan domain. Di charge tuh buat jasa bikinnya doang. Jasa bikin 5 halaman biasanya per halaman tuh di angka 500. Itu aja orang-orang yang pakai WordPress. Kalau custom website coding itu lebih mahal dari itu. Ya, ini pakainya JavaScript. Iya. Kalau ngomongin statis atau enggak itu tergantung itu website apa. Tapi kebetulan website ini statis dan aku juga bikin ini si Mahir AI. Teman-teman juga bisa pakai. Nah, si Mahir AI ini aku nyuruh AI buat bikin AI. Jadi yang ngerjain ini 2 orang. Aku sama karyawanku namanya CGPT. Karena aku bayar bulanan. Jadi dia karyawanku sekarang. Siapa bukan? Gitu ya. Nah, contoh ini kalau ini buat seru-seruan aja sih. Tapi aku mau contohin di sini ada AI relationship. Ini bahkan bukan cuma buat jomblo aja nih. Nih aku mau nyoba yang perayaan. Di sini ada banyak banget relationship doang, tapi ada banyak fitur lagi gitu. Nah, aku cuma nyontoh ini buat fun ya, bahwa aku cuma pengen nunjukin bahwa AI udah sejauh ini gitu. Pilih acara birthday, jadi kita pingin ngucapin ulang tahun yang lebih romantis. Idenya dari AI. Preferensi pasangan, contoh dia suka apa aja. Dia suka bunga, masih caps lock. Bunga, dia suka makan, suka uang, betul, suka pantai. Ini contoh aja. Range budgetnya high di angka 2-5 juta. Ide awal, dia sangat suka seblak. Nah, buat rencana dia sangat suka ini, preferensinya aku tambahin, dia sangat suka seblak di Jogja biar nggak kemana-mana. Lalu buat rencana
Jadi kita udah nggak perlu tuh nulis panjang-panjang. Kalau aku itu udah nggak perlu, tinggal ngisi. AI-nya yang bikinin. Jadi sebenarnya di belakang ini juga ada AI, ada sistem prompt namanya. Nah ini sambil nunggu. Oke, aku mau nunjukin satu lagi. Ini aku bikin website ini juga pakai AI. Namanya Bikin AI. Nah ini bisnis layanan. Mungkin teman-teman butuh jasa AI buat di dalam sistem. Lalu AI contoh kayak tadi bikin website tapi lebih murah, start from 500 dan semacamnya. Ada AI development, ada AI education kayak gini. Ini juga sebenarnya sebuah layanan dari Bikin AI, pengajaran AI, bisa untuk kelompok, karyawan, dan semacamnya. Dan ini aku bikin juga baru semalam, paling nyampe 2 jam, dan beberapa foto masih dummy juga, belum benar-benar production. Tapi ini semua yang bikin AI, aku nggak ngoding sama sekali. Gitu. Nah ini yang si Mahir udah selesai. Oke, mari kita rancang perayaan ulang tahun yang tak terlupakan untuk pasangan Anda dengan mempertimbangkan kecintaannya pada seblak, preferensi bunga, makan enak, pantai, serta budget tinggi. Berikut 5 konsep perayaan yang terperinci. Konsep 1, seblak pantai, Jogja vibes, dan sunset romantis. Gitu. Jadi aktivitas dari pagi sampai malam dirancangin, rencana eksekusinya dirancangin, estimasi biayanya dibikinin, mengapa bermakna, unik yang berkesan, momen yang tak terlupakan apa dibikinin. Kalau konsep pertama kurang cocok, ada konsep kedua, ada konsep ketiga, konsep keempat, konsep kelima. Ada catatan. Gitu. Jadi AI udah sejauh ini. Dan aku bisa aja, ini sahabat si Mahir AI ini, aku charge kalau orang mau pakai per bulan 10.000. Orang masih mau pakai, dan modalku apa? Ya ini, cuma sama server, bikin sama server, karena di belakang ini ada AI-nya juga. Gitu. Oke, mungkin ini ada sedikit materi tambahan rekomendasi AI untuk UMKM pemula. Kalau ngomongin konten atau teks, ada ChatGPT, ada Google Gemini. Kalau desain grafis, enaknya pakai Canva, lebih pemula friendly. Video CapCut. Nah, ini kalau respon IO ini punyanya WhatsApp, jadi agak mahal. Chatbot official selalu mahal. Nah, jadi kayak contoh yang aku bikinin ke ID 5 Star itu yang unofficial, jadi lebih murah, nggak bayar per pesan, bayarnya per bulan. Kalau yang official soalnya bayarnya per pesan, 200 rupiah, mahal. Bayangin aja orang yang nanya habis berapa, gitu. Nah, di sini juga ada langkah praktisnya, gimana caranya. Nah, aku mau nyobain satu lagi. Ini terakhir. Notebook LM. Ini produknya Google juga. Ini sebenarnya buat belajar ya. Jadi setelah kita duduk di sini, mungkin setelah Mas Mbak pergi, nanti bisa belajar sendiri lagi. Bisa ada notebook LM. Aku ingin cari sumbernya di sini, bisnis catering di Jogja. Ini kalau kecepatan nggak apa-apa, nanti aku juga kasih video-video tutorial, aman. Bisnis catering di Jogja.
maka di sini muncul, bentar, harusnya di sini muncul nanti 10 sumber bisnis catering. Impor, aku mau tambah lagi, temukan cara memulai bisnis catering, kirim, nanti muncul 10 sumber lagi. Sekarang udah kekumpul 20 sumber. Oke, aku ingin tambah lagi digital marketing untuk bisnis catering. Kirim. Nah, jadi kita bisa ngobrol. Nah, ini yang aku maksud ngobrol sama dokumen. Jadi kita ngobrol itu cuma sama yang ada di sebelah sini aja. Dia nggak akan ngarang ngambil di mana, ya kan? Itu ya contoh. Kalau ini kan pakai yang sumbernya dari Google ya. Kalau kita bisa tambahkan sumber ini, sumber dari file. Betul. Kita posting file kita tanya-tanya, ngobrol sama file kita sendiri. Jadi contoh, penjualan bulan ini paling banyak produk apa? Terus karyawan paling performance bulan ini siapa? Nah, AI yang bakal ngebaca data itu, kita tinggal nanya-nanya. Bisa? Betul. Nah, di sini contoh, aku mau nanya bisnis catering mulainya gimana. Jadi dia jawab, dia nggak akan lari kemana-mana, cuma yang di sampingnya aja muncul nanti. Nah, yang di sebelah kanan sini aku juga lagi bikin ringkasan audio. Nah, nanti hasilnya kayak gimana kita dengerin bareng-bareng nanti. Nah, mulai bisnis catering adalah peluang usaha yang menjanjikan, bla bla bla. Ini sumbernya muncul. Oh, ternyata dia ngambil dari preferensi website yang pertama. Lagi. Terus ini jadi kalau contoh kayak saya gitu, besok mau skripsian, saya pakai ini sebenarnya. Sumbernya dari mana? Kalau ditanya ini sumbernya dari mana? Saya masih ingat, ini nomor 7. Gitu. Nah, ini masih proses. Kenapa sambil tanya-tanya sambil kita nunggu ini proses? Karena ini materi terakhir. Boleh? Ada yang mau bertanya? Tes, monggo bagi yang pengen bertanya ke Mas Irwan. Adakah? Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Fikri Mas dari Maguwo. Mau tanya Mas, saya kan kemarin itu bikin fitur di website kayak semacam untuk klik to chat gitu. Saya website pakai WordPress Mas, belum tahu kalau ada ini. Mungkin bisa tahu klik lagi. Nah, terus bikin semacam plugin untuk menampilkan tombol gitu kan. Karena agak sedikit saya pengen tampil di sini. Nah, iya. Sudah jadi, terus kemudian saya pengen minta revisi gitu. Tapi ketika saya lagi ngobrol, pas ngobrol itu kadang jawabannya itu ngelantur Mas. Jadi saya minta bikinkan teruskan kode yang di atas, jangan merubah struktur yang sudah jadi, Iya. tapi tambahkan fitur ini. Ya. Tapi tiba-tiba dia ngelantur kodenya, revisinya jadi aneh dan malah kayak ngambil dari kode-kode sebelumnya yang rusak gitu. Iya, iya. Itu apakah karena memang kurang dilatihnya ChatGPT-nya atau karena saya hanya pakai fitur yang gratisan? Iya. Dan pas itu sebenarnya posisinya belum sampai kena limit. Iya. Tapi mungkin karena sudah banyak dan sampai loadingnya tuh lama banget sampai mempengaruhi kayak ya website ChatGPT-nya jadi kayak nge-lag gitu. Apakah memang kalau sudah kepenuhan chat kita jadi seperti itu, apakah memang harus upgrade ke yang berbayar apa gimana Mas?
Oke, jadi ada beberapa jawaban ya. Jawaban yang pertama benar karena pakai yang free. Ya berharap apa sama yang free gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu masnya itu ngepromptnya kayak apa. Karena yang paling penting dari sebuah percakapan di dalam AI itu promptingnya. Aku aja Gemini ini pakai bro, karena ya nih bro, karena ya berbayar karena ya aku pengen dapetin eksklusivitas itu buat ngedapetin dia yang powerful. Yang pertama benar karena pakai yang gratisan. Yang kedua benar juga ketika semakin banyak chat kita sama AI di dalam satu chat yang sama, itu AI-nya bisa ngelantur. Makanya saya tadi nyaranin buat terakhir itu sebelum pindah chat. Jadi sebelum pindah chat kita minta rangkuman dulu dari apa yang udah kita obrolin. Nah, kalau chat GPT buat ngoding di chat GPT-nya langsung itu juga kurang efisien. Karena ada banyak platform-platform lain buat ngoding. Kalau saya pakainya ini. Pakai namanya Cursor. Ini semacam VS Code, tapi bisa full AI. The AI Code Editor. Betul. $20 per bulan, sekitar hampir 400. Untuk 500 kali prompt. Ada. Tapi cukup banget kok, harusnya cukup banget untuk bikin sebuah plugin dan semacamnya. Itu cukup. Tapi saran saya, kalau cuma tombol direct to WhatsApp, kenapa nggak pakai HTML dimasukin ke Elementornya? Oh, betul. Oh iya, kebayang. Bisa. Itu paling jawabannya kalau nggak di ChatGPT tapi bukan harus berbayar. Yang ini promptnya dulu. Kalau kita bayar tapi promptnya salah juga percuma. Promptnya kurang efektif juga kurang oke. Jadi yang pertama kita perbaiki dulu di promptingnya, baru kalau udah ngerasanya butuh upgrade, kita upgrade aja gitu. Bisa aja, tapi balik lagi kita lagi ngomongin data kita sebelumnya, nanti nggak kebaca. Itu sama aja kita bikin chat baru di sebelah kiri, sama aja. Jadi lebih baik kalau ngomongin rekomendasi gimana, kalau kita emang pembelajar aktif, banyak kerjaan yang emang kita manfaatin di situ, itu sangat worth it bayar $20 gitu. Tapi saya juga ada rekomendasi yang bareng-bareng cuma 100.000 sebulan. Jadi pakai akun yang sama tapi bareng-bareng maksimal 5 orang. Akun sharing. Tentang history chat, kita lupain tentang history chat, tapi kita bisa di dalam satu chat itu pertama bisa panjang, AI-nya lebih pintar. Kan kita butuhnya itu. Daripada bayar hampir 400.000 sekian yang nggak kepake banget, kayaknya ya kalau teman-teman di sini bukan di digital, itu pakai yang akun sharing juga aman. Iya betul. Efisiensinya kita cari-cari sendiri gitu lah. Iya. Bisa, kalau yang pro bisa bikin folder project. Jadi kita bisa nyimpan folder-folder kita, nanti paling sama 5 orang lain. Ya, yang lain nanti bisa baca, itu masalahnya. Makanya kalau data-data penting, harusnya kita semacam sensor dulu. Kayak contoh, bisnis kita namanya apa, tapi diganti. Tapi cuma kita doang yang bisa baca itu sebenarnya. Kalau orang lain baca, dia nggak paham. Nah itu cara aman. Tapi ada AI lain juga,
Aduh ini jadi kemana-mana tapi oke. Ada ini gratis, unlimited, namanya Quen. Bikinan Cina. Nah mungkin kalau belum ngerasa siap buat berlangganan ChatGPT, aman bisa pakai ini. Quen, login nanti bisa tanya-tanya juga. Dia bisa bikin web, bisa deep research, bisa bikin gambar, bisa bikin video, bisa summarize text, bisa bikin plan, gratis. Tapi balik lagi ya, sebenarnya nggak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, termasuk makan siang. Jadi ketika ada sesuatu yang gratis, berarti produknya itu kita. Dia butuh data. Tapi nggak apa-apa selama teman-teman di sini bukan orang-orang yang sepenting itu. Saya aja pakai yang gratis gitu, nggak apa-apa, aman. Gitu. Nanti bisa login, bisa tanya-tanya. Namanya Quen. Itu juga pintar. Nah terus yang notebook LM tadi, ini suaranya boleh dikerasin yang di TV. Oke, aku jelasin dulu sebelumnya. Di sini kan kita tadi udah ngumpulin 30 sumber. Terus kita bisa nanya-nanya tentang bisnis catering di tengah, di bagian tengah ini. Nah bagian kanan kita bisa ngedengerin rangkuman dalam bentuk audio podcast. AI yang bikin. Kita dengerin bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak buat mulai usaha catering dari rumah? Kayaknya banyak. Ini nanti cewek-cewek yang ngobrol. Fleksibel, terus potensi untungnya juga lumayan kan? Hari ini kita coba kupas tuntas ya dari berbagai sumber yang udah Anda kumpulin. Bisnis, riset pasar, bahkan studi kasus beneran, biar dapat intinya gitu buat Anda yang mau mulai. Tepat sekali. Dan permintaan catering ini bisa dibilang stabil loh. Mulai dari acara kecil kayak arisan sampai kebutuhan harian kantor atau mungkin keluarga yang sibuk banget. Sumber-sumber Anda ini nunjukin emang peluangnya bagus, tapi ya itu perlu strategi yang matang banget. Kita akan coba telusuri nih, langkah-langkahnya gimana, modalnya, untungnya, sampai ke tantangan kayak pemasaran digital sama higienitas. Ini sering jadi sorotan soalnya. Jadi intinya kita kali ini mau nyajiin saripati paling penting dari semua sumber ini ya, biar Anda bisa dapat gambaran yang jelas, cepat, dan praktis soal mulai catering rumahan. Oke. Nah jadi setelah ada jokber yang kedua ini, kayaknya udah nggak perlu jokber ketiga deh. Ini tinggal kasih speaker, monggo silakan ngomong gitu ya. Karena emang udah informasi apa yang udah gak ada yang ditutupi. Kita mau belajar contoh, kita baca dokumen panjang malas, kita ringkas pakai yang ini, tanya yang kita butuhin aja. Masih malas nanya-nanya, dibikin suara. Kita bisa sambil sambil jaga anak, bisa mungkin ibu-ibu sambil nyuci piring, sambil nyapu, sambil dengerin belajar. Jadi AI bikin bodoh udah nggak relate, AI bikin males udah nggak relate. Yang males, yang bodoh emang orangnya. Udah dibikin yang kayak gini masih itu kayak gitulah. Zaman sekarang udah beda. Nah ingat lagi ini 2025 di Indonesia. Kita nggak kebayang bulan depan aja ada apa lagi, kita nggak tahu. Ya Google VO kemarin bisa bikin bisa bikin video langsung sama suaranya. Dan itu juga kalau mau pakai yang Gemini Pro. Gemini Free nggak bisa. Gitu-gitulah. Ya kalau mau yang pakai VO3 harus pakai VPN.
karena itu dari US only, baru bisa digunain sama penduduk US. Kalau mau selain US mau pakai harus pakai VPN gitu. Iya, bisa gitu kira-kira. Nah ini AI. Lihat gerakan daunnya, lihat gaunnya, lihat bunga yang dia putar. Oh, nggak ada orang yang nyangka ini AI. Promptingnya panjang. Makanya prompting penting. Seni menulis. Gitu. Jadi kita udah belajar Gemini, udah belajar ChatGPT, udah ngomongin AI secara luas, secara khusus buat UMKM. Kita udah ngomongin notebook LM juga, ada Qwen, ada Hugging Face. Hugging Face juga kita udah nyoba beberapa. Ada Virtual Colors, sama DeepSight, ada si Mahir AI, ada Lovable. Jadi pembelajaran sekarang coba gitu aja sebenarnya. Kita tahu, lalu kita harus tahu banyak, tapi karena tahu banyak itu kita jadi tahu kita belajarnya di mana aja gitu. Nah kalau mau notebook LM yang bagus juga harusnya langganan Gemini Pro. Nah kalau mungkin ini masih pilih-pilih nih mau ChatGPT atau apa, Gemini menurut gue lebih oke. Karena bisa kayak gini, spreadsheet. Ini contoh. Jadi kita bisa pakai Gemini di dalam spreadsheet, Google Docs, email. Bahkan kalau ada orang yang email aku, udah bukan aku yang balas. Ini cuma contoh aja ya, cuma contoh. Buatkan aku data dummy tentang bentuk tabel tentang 50 orang performa karyawan dari berbagai aspek. Nah, belum aku sisipin, sorry. Nah, sisipkan dulu. Sisipkan. Nah kan muncul nih data kayak gini. Nah ini contoh, ini data real ya. Ini contoh nih data real. Minus. Bentar. Nah. Oke. Nah ini contoh data real, ada 50 karyawan dan kita pengen tahu dia gimana. Kita bisa tanya di sini pakai Gemini. Buatkan aku tabel baru dengan preferensi karyawan terbaik. Buatkan juga diagramnya. Sekarang udah nggak perlu sama dengan apa? Si lookup, sum, min, max. Disipkan. Bentar, aku nyisipkannya di salah tempat nyisipkan. Kita sisipkan di bawah. Nah, di sini. Sisipkan. Nah, ini yang tinggal dimasukin ke datanya.
Jadi rumusnya udah nggak perlu bikin. Nah gitu-gitu deh. Nah, ini yang tadi hapus. Nah sebenarnya kayak gitu. Yang ini bisa diubah jadi data lagi. Jadi hal-hal kecil kayak ini rumusnya apa udah bisa skip. Tinggal bikinin rumus jadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh. Monggo bagi teman-teman yang pengen bertanya, mumpung masih ada waktu. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosal Badar Fadli dari Haifala. Jadi alhamdulillahnya beberapa bulan terakhir saya juga memperdalami terkait AI, dan di sini ditampilkan tentang spreadsheet juga, jadi berhubungan dengan inline full time saya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengelola data yang itu angkanya tuh sudah di atas 10.000. Jadi ketika masuk ke import range itu kan ada batas maksimalnya ya. Iya. Nah dari situ apakah ada opsi-opsi lain yang bisa digunakan secara online dan itu bisa diakses oleh beberapa user? Oke. Jadi itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, waduh. Terima kasih juga. Mas, visi Mas. Boleh bantu videoin? Yap, thank you. Video dulu, video foto juga. Sebenarnya yang intinya kalau kita lagi ngomongin tentang banyaknya data yang biar bisa dikelola oleh AI, kita harus pakai yang pro dulu. Kita tadi udah pro ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap kita bisa pakai cara pembagian. Jadi contoh data 1 sampai 200 dulu. 201 sampai dibagi per 200 itu bisa. Yang penting nanti disatuin. Iya kan? Yang penting nanti disatuin. Bisa juga pakai, kalau lagi ngomongin tentang kolaborasi teks, bisa pakai Gemini. Udah nyoba belum? Gemini yang kayak gini? Udah, jadi udah kayak gini udah. Itu nyampe nggak datanya? Iya. Oke. Sebenarnya ada langganan Gemini Ultra. Itu sebulan 3 juta. Jadi Gemini Free, Gemini Pro, atasnya ada Gemini Ultra. Kalau pakai yang Gemini Ultra itu lebih tinggi lagi kapasitasnya. Aku belum coba, bahkan aku juga baru tahu kalau ada batasan 10.000 data itu. Tapi kalau Gemini, soalnya ngomong kan via Google-nya langsung. Kalau Gemini Ultra itu di atasnya Gemini Pro. Mungkin kalau butuh pekerjaannya sampai di titik itu pakai Gemini Ultra, tapi kalau enggak ya satu-satunya opsi disisipin beberapa kali, tapi setidaknya itu udah lebih efisien daripada satu-satu manual gitu. Kalau yang lain sebenarnya bisa cari aja AI for spreadsheet. AI kayak gini tuh udah di custom, ada GPT Excel, ada Numeros. Ini emang AI yang diperkhususkan buat data Excel, spreadsheet gitu-gitu. Ini AI yang dikhususkan, jadi kapasitasnya bakal lebih gede lagi. Itu harus dicoba. Jadi contoh ada AI for spreadsheet, nanti AI for docs,
mungkin Gemini Docs itu udah bagus, tapi kalau ada sesuatu yang dirancang khusus untuk itu, biasanya malah lebih bagus. Itu. Semoga menjawab. Thank you, Mas. Monggo, ada lagi yang pengen bertanya? Wah, dari belakang. Pak, pakai ini, Pak. Baik, izin. Jadi kan kita sebenarnya sudah dipermudah sama AI ya. Nah, gimana caranya dari AI ini kita bisa paling simpel menghasilkan uang gitu? Ini yang perlu dibahas kan ya Mas? Sorry, gimana Mas? Nah, kita kan udah dipermudah sama AI. Nah, gimana caranya? Cara paling simpel kita dapat uang dari AI itu. Dari sekian tools yang sudah ada tadi untuk buat video, buat gambar, buat script, buat web dan sebagainya itu. Dapat uangnya paling mudah dengan bagaimana gitu. Oke, siap. Mudah di sini kan beda-beda. Saya bikin sistem menurut saya mudah. Ini menurut Mas mungkin agak teknikal, agak susah. Kalau ngomongin mudah tentunya disesuaikan sama apa yang kita bisa. Contoh, kita bisa di bidang kuliner, kita bisa ngebantu orang yang belum pakai AI buat analisa data. Jasa, yang kita jual jasa. Kalau teman-teman di sini ada yang mahir, jago pakai AI video, bisa bikin jasa pembuatan video. Karena teman saya, namanya Mas Hanif, dia bikin video buat Scania. Tahu truk Scania? Tahu ya? Jadi dia ngelobi Scania buat bikinin video promosi untuk Scania di Thailand. Budget seharusnya ketika bikin video promosi Scania yang seharusnya itu ada di angka sampai 500 juta untuk satu kali konten, untuk satu kali pembuatan, itu minimal. Dan dia modal AI, dia ngomong aku bisa bikinin video yang mungkin sama bagusnya dengan budget 10%. Dia dapat 50 juta dan modal dia ke AI itu nggak nyampe 5 juta. Dia dapat 45 juta dan dia ngerjainnya sendiri. Bayangin, buat bikin video komersial segede Scania itu harus butuh berapa orang, sewa tempat, mungkin ada ormas yang harus dikasih duit gitu kan. Itu udah nggak ada karena AI. Jadi kalau ngomongin cara termudah gimana untuk dapetin duit dari AI, saya bikin jasa chatbot, jasa pembuatan web, ngajar, ini kan karena AI juga. Jadi cara mudah bagi saya, ngajar tentang AI, saya dapat duit dari situ. Nah, balik lagi, ketika kita ngomongin cara termudah itu sendiri-sendiri, preferensi sendiri-sendiri, tentang tinggal gimana, bahkan pertanyaan Mas, itu cocoknya ngobrol sama ChatGPT. Coba ngobrol. Jadi kalau bertanya tentang what, tentang apa, tentang gimana, dan itu nggak salah satu nggak termasuk sama pengalaman, itu bisa nanya sama ChatGPT aja. Kecuali pertanyaan Mas, gimana cara aku ngedapetin duit? Nah itu kan beda ya. Gitu Mas kira-kira. Oke, monggo. Oke. Iya, pertanyaan itu ke AI aja ya Mas. Oke, masih ada pertanyaan Mas. Berarti kira-kira Mas Irfan buka ini nggak kira-kira jasa untuk pengaplikasian AI di dalam bisnis atau di dalam UMKM, kira-kira buka itu nggak Mas? Buka, makanya aku bikin bisnis bareng gitu sama salah satu partnerku, namanya itu Bikin AI. Nah, bikin AI ini emang custom pembuatan AI di dalam layanan UMKM. Butuh chatbot bisa, butuh efisiensi mungkin di manajemen. Ya kan ada data rekap, mungkin admin harus ngerekap bulanan,
harus ngerekap mingguan, kita bisa bikinin sistem di mana di situ tinggal klik rekap mingguan jadi, rekap harian jadi, rekap bulanan jadi, tahunan bahkan jadi gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Jadi kita lebih sering ke ngobrol dulu sih. Kamu butuhnya apa? Oh, bagian-bagian ini nih yang bisa di AI kan. Bagian ini kayaknya belum bisa deh gitu. Jadi sekalian konsultasi gitu biasanya Mas. Gitu. Gimana? Sudah. Oke. Karena ini bukan laptopku jadi sorry. Ini yang udah pasti selalu aktif, dan jadi saya lebih aktif di IG daripada aktif di WhatsApp. Bisa nanti kita follow-followan di sini. Irfan AKBRR. Nah di situ juga ada WA-nya sebenarnya. Kalau mau ke WA juga boleh di aku catat lagi di sini deh. 087 08 0878 0878 27 05 4701. Yaitu beli. Ini buat nomor WA. Instagram tadi Mas, Instagram ditulis sekalian Mas. Oke. Oke, di sini. Nanti boleh tanya-tanya. Atau kalau ada acara-acara kopdar itu Mas yang rutinan itu? Iya, bahkan nanti malam ada rutinan kopdar, kayak kopdar komunitas gitu, komunitas digital benar. Itu nanti di daerah Nologaten. Tiap malam, tiap Rabu malam kita ada kopdar. Oke, kiranya cukup ya dari Mas Irfan. Terima kasih Mas Irfan atas pemaparan yang luar biasa. Kayaknya harus dibanyakin ya kayak gini tuh ya untuk era-era sekarang, karena AI itu emang akan benar-benar membantu produktivitas usahanya teman-teman. Kira-kira sudah ada pemikiran mengikuti program pemerintah belum? Efisiensi. Sudah tidak ada karyawan lagi karena memang setelah 2030 ketika AI itu sudah bisa dijelaskan tadi ya, sekarang kan masih generatif, besok udah bisa jadi agen gitu ya. Itu kayaknya level-level manajemen